Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat. Karena subscribe itu gratis, teman-teman, agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang obat alami ataupun untuk penyakit gudiken lur pada ternak sapi. Untuk teman-teman ataupun subscriber pernah mengalami kalau sapinya itu terkena gudik yang parah pada bagian tubuhnya. Kalau kita tidak segera mengobati penyakit gudik itu, bisa menyebabkan ataupun untuk penyakit gudik itu bisa menular lur. Untuk cara mengatasi agar kesehatan sapi itu terjaga dan tentunya agar nafsu makannya itu biar stabil, karena kalau terkena penyakit gudik itu yang terutama sangat parah ataupun sapinya terkena gudik itu sudah parah, itu kebanyakan sapinya itu nafsu makannya turun dan tentunya sapi akan kurus, teman-teman. Untuk obatnya sendiri biasanya ada yang dioleskan pada luka di luarnya menggunakan obat instan ataupun obat dari dokter hewan. Ada juga yang menggunakan dari bahan-bahan alami, ya juga dioleskan pada tempat-tempat tertentu ataupun kulit yang terkena gudik tadi. Tapi di sini saya menggunakan ataupun membuat sedikit berbeda dari teman-teman, yaitu dengan cara saya berikan dengan campuran comburan ataupun campuran pakanan lur, agar yang kita obati itu bukan dari luarnya saja tapi dari dalamnya, teman-teman. Dari dalam tubuhnya itu juga kita obati dengan bahan yang tentunya alami lur, tidak ada efek sampingnya. Selain dari luarnya, kita harus mengobati dari dalamnya, luka dari dalamnya, agar kesembuhan ataupun penyakit itu cepat hilang ataupun cepat sembuh. Untuk bahan-bahannya simak terus, tonton terus agar kalian lebih paham, lebih mengerti soal. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi yang tadi tentang cara peracikan obat alami untuk sapi yang terkena penyakit kulit ataupun gudiken lur. Di sini saya menyiapkan mangkok ataupun ember untuk proses peracikan dari obat yang tadi ataupun ramuan yang saya bilang tadi. Untuk ramuannya di sini teman-teman, ini ramuan ataupun daun ajaib untuk sapi ataupun kambing yang mengalami terkena penyakit kulit ataupun gudik lur. Untuk daun ini sangat bermanfaat sekali untuk ternak, yaitu sebagai obat alami lur, ataupun pencegah untuk penyakit kulit yaitu gudik. Pencegah juga bisa, obat juga bisa, teman-teman. Untuk nama dari daun ajaib ini adalah daun galing lur. Ini orang zaman dulu ataupun peternak-peternak zaman dulu itu memanfaatkan dari daun ini untuk dijadikan obat, yaitu obat penyakit kulit ataupun gudik. Untuk cara pembuatannya ataupun cara pemberiannya agar mudah kita berikan ke ternak adalah dengan cara ini, teman-teman. Di sini saya menyiapkan telenan lur ataupun alas untuk proses pemotongan menggunakan alat benda tajam ataupun pisau. Untuk cara pemotongannya kayak ini, teman-teman. Kita ambil beberapa daun dari daun galingnya, daun galing lur, kayak ini. Kemudian kita potong
Untuk pemotongannya itu nggak harus, kalau bisa itu agak kecil-kecil dan lembut-lembut lur, biar lebih jos ataupun biar lebih mudah kita campurkan ataupun kita berikan untuk sapinya. Untuk teman-teman bisa menggunakan alat bantu modern untuk proses penghancuran dari daun galing ini. Kalau menggunakan alat modern itu bisa menggunakan mesin penghancur ataupun bisa menggunakan blender lur kalau mempunyai. Tapi di sini saya menggunakan alat sederhana lur, ataupun alat yang manual, yaitu dari pisau ataupun benda tajam, dan untuk alasnya itu dari kayu. Cuma itu saja teman-teman. Untuk pemotongannya kayak gini, agak kecil-kecil, agak lembut-lembut juga gak masalah, terserah teman-teman pengennya gimana. Pengen seperti saya juga bisa, pengen gimana terserah teman-teman. Teman-teman pengennya kayak gimana. Nah, ini kita potong kecil-kecil. Nah, ini untuk caranya agar lebih teksturnya itu lebih empuk ataupun lebih jos, kita campur dengan minuman ataupun dengan comboran, itu teman-teman bisa direbus terlebih dahulu juga bisa. Tapi di sini saya tidak saya rebus teman-teman. Saya beri yang masih segar kayak gini, masih segar, yang baru saya cari itu sangat bagus kalau masih segar. Untuk caranya selain bisa untuk obat dari dalam, dari luar untuk daun ini juga bisa. Untuk caranya kalau dari luar itu kita tumbuk ataupun kita blender sampai lembut, dan tentunya kan akan halus, nanti hasilnya halus. Setelah itu kita oleskan pada luka ataupun pada kulit yang terkena gudik tadi sampai merata, teman-teman juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan dengan metode yang berbeda dari metode teman-teman ataupun dari subscriber ataupun peternak-peternak di sini. Di sini saya mengobati dari dalamnya ataupun dari dalam tubuhnya. Selain dari luarnya, di sini saya juga mengobati dari dalamnya agar penyakit itu cepat sembuh ataupun supaya penyakit kulit ataupun gudik itu hilang lur. Mari dengan cara kita memanfaatkan dari daun galing lur, namanya daun galing. Kalau orang zaman dulu ini sangat populer sekali. Sekarang sudah tidak digunakan karena sudah berbeda zaman ataupun eranya sudah modern. Kebanyakan menggunakan obat instan ataupun obat dari toko ternak hewan kayak gitu teman-teman, ataupun dari mantri hewan. Tapi di sini saya menggunakan bahan-bahan alami dan tentunya murah meriah ataupun cuma tanpa biaya. Kayak itu teman-teman, saya memanfaatkan tanpa biaya. Ini teman-teman sudah saya potong agak kecil-kecil. Untuk langkah selanjutnya, di sini kan saya akan campur dengan bahan yang lain ataupun saya campur dengan campuran ataupun minuman. Tapi di sini saya campur dengan campuran teman-teman. Untuk bahan-bahan selanjutnya ataupun bahan campuran dari daun galing ini teman-teman, untuk pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan bahan selanjutnya ataupun bahan yang di depan saya ini teman-teman. Ini adalah bekatul lur ataupun dedak padi. Kenapa di sini saya menggunakan bekatul ataupun dedak padi untuk bahan campuran obat alami ini? Karena sebagai comburannya ataupun sebagai tambahan lur.
kayak ini. Untuk takarannya di sini saya menggunakan dedak padi ataupun bekatul 1 kilo teman-teman untuk proses pengadukan. Untuk selanjutnya selain dari bekatul, di sini saya juga masih menambahkan lagi bahan selanjutnya, yaitu ini teman-teman. Pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan bahan yang saya pegang ini ataupun salah satu di depan saya ini. Dan tentunya ini pakan alternatif lur, pakan yang mudah kita cari, mudah kita gunakan, dan tentunya sehat sekali. Untuk harganya murah meriah. Untuk jenisnya ataupun namanya ini adalah jungle lur. Untuk jungle yang saya gunakan di sini jungle yang sudah saya selip ataupun saya beli yang sudah saya diselip, sudah dilembutkan kayak ini. Ini pakan alternatif ataupun untuk bahan comboran. Ini bahan-bahan selanjutnya ataupun bahan berikutnya. Selain dari jungle-nya yang sudah dicacah ataupun digiling halus kayak ini, di sini saya juga masih menambahkan bahan selanjutnya lagi. Ini teman-teman. Untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang berikutnya ini. Ini adalah yang sangat berprotein, mengandung lemak, dan tentunya gizi lur untuk pertumbuhan sapi maupun penggemukan. Kenapa di sini saya menambahkan dari bahan-bahan yang bergizi untuk campuran obat tadi, agar sapi itu lebih sehat dan tentunya cepat gemuk. Selain cepat gemuk juga ditambah dengan obat alami untuk pencegah maupun pengobatan teman-teman. Ini sebagai pencegah juga bisa, sebagai obat juga bisa teman-teman. Di sini saya menggunakan beras jagung ataupun jagung yang sudah saya rebus terlebih dahulu. Untuk caranya agar seperti ini, teman-teman harus pertama kali kita rendam semalam untuk beras jagungnya. Kemudian pada esok harinya kita buang airnya, air bekas rendaman jagungnya. Setelah rendaman jagung itu selesai, kemudian kita rebus selama 1 jam teman-teman, agar hasilnya seperti ini. Hasilnya pun sudah lumer ataupun hasilnya seperti bubur. Ini sangat bagus sekali untuk penggemukan ataupun penggemukan dari induan maupun pedet lur. Kayak ini bahannya. Selain dari ini, dari 4 bahan ini, di sini saya juga masih menambahkan ini teman-teman yang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan ataupun untuk kesehatan. Untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang saya pegang ini ataupun di depan saya ini teman-teman. Ini adalah tetes tebu lur ataupun molase. Kenapa di sini saya menggunakan tetes tebu? Karena tetes tebu ini sebagai peningkat ataupun penambah nafsu pada ternak sapi yang mengalami penyakit tadi yang terutama sudah parah. Karena penyakit kulit ataupun gudeg tadi kalau sudah parah bisa menyebabkan sapi itu gering lur ataupun kurus, dan tentunya nafsu makannya sapi itu berkurang ataupun turun. Agar bisa kita biar stabil lagi, di sini saya menambahkan yaitu tetes tebu. Untuk cara peracikannya, di sini saya menyiapkan ember ataupun loyang yang agak besar untuk proses peracikan dari 5 bahan tadi. Kayak ini teman-teman. Untuk yang pertama yang kita masukkan ataupun yang kita aduk menggunakan bahan tadi, kita aduk.
Yang pertama adalah yang paling mudah adalah bekatulnya teman-teman. Bekatulnya kita masukkan ke ember ini kayak gini. Setelah itu langkah yang kedua ataupun yang kita masukkan untuk bahan campurannya adalah daun tadi. Daun galing lur, ataupun daun untuk obat ataupun pencegah gudeg lur, untuk ternak sapi maupun kambing yang mengalami kayak ini. Kita aduk agar tercampur, agar terlarut ataupun gen roto no lur, campur menjadi satu kayak ini. Kita aduk sampai merata dari dua bahan tadi, dari daun galing sama dedak padinya kayak ini. Setelah merata, untuk langkah selanjutnya ataupun bahan yang kita campurkan adalah dari jagel lur, yang sudah diselip ataupun sudah digiling, dan hasilnya seperti kecil-kecil ini teman-teman, seperti konsentrat ataupun seperti dari jagungnya kayak ini. Kita tuangkan. Di sini saya tambah dengan air teman-teman. Untuk airnya di sini saya menggunakan air yang sudah saya rebus ataupun sudah direbus terlebih dahulu. Kenapa di sini saya menggunakan air yang sudah saya rebus terlebih dahulu? Karena agar lebih aman dan tentunya lebih bagus untuk diberikan ke sapinya ataupun ke kambing kayak ini teman-teman. Kita aduk biar terlarut, biar tercampur kayak ini sebagai pencegah maupun obat lur, untuk obat gudeg pada ternak sapi ataupun pada kulit sapi yang mengalami penyakit tadi gudeg, dengan cara kita memanfaatkan dari daun galing untuk dijadikan obat alami. Selanjutnya kalau sudah kita campur dari tiga bahan tadi, untuk bahan selanjutnya di sini saya campurkan dengan beras jagung yang sudah saya rebus terlebih dahulu, agar lebih teksturnya itu lebih bagus dan lebih empuk lur, lebih lumer seperti bubur kayak itu, kayak ini teman-teman. Dan selain dari daun tadi, untuk bahan comburannya ini sangat bergizi sekali teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan bahan lain ataupun hanya menggunakan daunnya saja. Untuk cara pemberian, kalau menggunakan daun saja, kita cuci bersih kemudian kita berikan langsung, itu juga bisa ke sapi, itu masih segar juga bisa. Ataupun kita tumbuk atau kita blender. Setelah kita blender, kita oleskan pada luka ataupun kulit yang terkena gudeg tadi sampai merata, itu juga bisa. Ataupun seperti saya, kalau saya cara mengobatinya dengan cara saya campur dengan comburan ataupun dengan bahan-bahan kayak ini teman-teman. Selain dari luarnya, saya dari dalamnya juga saya obati agar cepat sembuh ataupun penyakitnya itu hilang. Gen-gen mari lur, dengan cara saya obati dari dalam. Dalam luar saya obati. Untuk dalamnya saya beri dengan bahan campuran dari bahan jagung, beras jagung, kemudian dedak padi, terus janggel jagung yang sudah diselip, kemudian sama tetesnya. Kalau dari luka luarnya ataupun dari pengolesannya, itu bisa menggunakan daunnya yang sudah ditumbuk maupun dihaluskan menggunakan alat modern juga bisa kayak gitu. Ini kita aduk agar tercampur, agar terlarut teman-teman, biar lebih padat lur,
dengan cara kita aduk kayak ini. Selain sebagai obat, tentunya untuk bahan campurannya ini sebagai penggemuk lur, sehat, bergizi, berprotein, berkarbohidrat yang cocok untuk penggemukan sapi, pertumbuhan sapi maupun untuk penambah nafsu lur. Karena setelah terkena penyakit itu kebanyakan sapi itu nafsu makannya turun karena terganggu dengan penyakit kulit ataupun penyakit gudeg tadi. Agar nafsu makannya itu tetap stabil ataupun agar nafsu makannya itu meningkat adalah dengan cara kita campur dengan bahan-bahan yang bisa meningkatkan ataupun bisa menambahkan nafsu makan sapi. Contohnya seperti yang saya gunakan ini, ataupun berupa beras jagung, terus dedak padi, sama janggal jagung yang sudah diselip, sama tetes tebu. Kalau teman-teman tidak menggunakan dari bahan yang saya buat juga nggak masalah. Teman-teman pengennya membuat dari konsentrat campurannya nggak apa-apa, ampas tahu juga nggak masalah. Itu terserah teman-teman. Tapi di sini saya memanfaatkan dari bahan-bahan yang tentunya murah dan sederhana lur, tapi bisa untuk obat ataupun pencegah dari penyakit kulit ataupun gudiken yang dialami pada ternak sapi. Setelah itu di sini untuk langkah selanjutnya adalah kita tambah dengan tetes tebunya. Untuk tetes tebunya di sini saya menambahkan untuk setengah ember agak besar ini. Di sini saya kurang lebih 2 tutup ataupun 2 sendok makan untuk comboran yang saya gunakan ini. Saya tidak menggunakan tetes tebu ini banyak-banyak, tapi di sini saya hanya menggunakan 2 tutup saja teman-teman. Itu saja sudah lebih dari cukup sebagai bahan campuran ataupun sebagai penyedap rasanya lur. Oke teman-teman, kita tuangkan tetes tebunya. Untuk takarannya 2 tutup ataupun 2 sendok makan untuk 1 ember agak besar ini. Kalau saya, kalau teman-teman bisa menggunakan lebih juga nggak masalah, satu tutup juga nggak masalah. Saya tidak membatasi untuk pemberian tetes tebunya, terserah teman-teman pengennya memberikan berapa untuk takarannya teman-teman. Untuk saya di sini menggunakan 2 tetes lur, ataupun 2 tutup untuk 1 ember kecil ini, ataupun agak tanggung nih. Setelah itu, setelah kita tuangkan ke ember ataupun wadah yang ada dari bahan-bahan tadi, kita langsung aduk teman-teman, agar terlarut, agar tercampur kayak ini. Kita aduk biar tercampur menjadi satu teman-teman, kayak ini, biar lebih jos, biar mempunyai cita rasa yang lebih berbeda dari comboran yang lain, yaitu dengan cara kita campur dengan tetes tebu ataupun molas. Kalau tidak mempunyai tetes tebu, teman-teman bisa menggunakan kecap manis untuk bahan pengganti tetes tebu. Nah itu kita aduk agar terlarut, agar tercampur dari 4 bahan, yaitu dari beras jagung yang sudah direbus, kemudian janggelnya yang sudah jadi tepung, kemudian dedak padi atau bekatun,
Setelah itu sama daun ajaib ataupun daun galing untuk obat pencegah maupun obatnya teman-teman. Ini kita aduk. Selain dari 4 tadi, di sini saya juga masih memanfaatkan dari ini teman-teman, dari air ataupun bekas rebusan dari jagungnya. Untuk bekas rebusan dari jagungnya di sini saya tidak buang. Di sini saya manfaatkan kembali untuk saya campurkan untuk bahan pengganti air mineralnya, untuk bahan campurannya teman, biar lebih jos ataupun biar lebih padat untuk kita berikan. Kita tuangkan, jangan terlalu banyak dulu, kita agak sedikit dulu lalu kita aduk biar merata dulu teman-teman. Ini kita aduk. Ini teman-teman, kita aduk biar merata. Kita tambah lagi. Ini teman-teman, kita tuang semuanya. Kayak ini hasilnya, lumer seperti bubur teman-teman, tapi ini sangat bergizi sekali dan juga sebagai obat, ada ramuannya teman-teman. Selain untuk bergizi, sehat, untuk comburan yang saya gunakan ini ataupun saya buat ini sangat mencegah, juga sebagai pencegah penyakit gudik ataupun penyakit kulit yang dialami ternak sapi maupun kambing. Nah ini teman-teman, kita aduk sampai terlarut, sampai tercampur dari 5 bahan, yaitu dari dedak padi, beras jagung, janggelnya, terus dari daun galingnya, sama bekas rebusan dari bekas rebusan jagungnya. Untuk selanjutnya, agar mempunyai cita rasa lagi lebih berbeda ataupun biar makannya sapi itu lebih lahap, lebih rakus, di sini saya juga masih menambahkan penyedap rasa lagi lur. Tentunya teman-teman tidak asing lagi dengan penyedap rasa yang salah satu yang saya pegang ini ataupun di depan saya ini. Untuk di sini saya menggunakan penyedap rasa yang bisa meningkatkan ataupun mendongkrak lur, mendongkrak supaya sapi yang mengalami susah makan ataupun mengalami nafsu makannya turun, bisa menambahkan penyedap rasa ini teman-teman. Untuk penyedap rasanya di sini saya menggunakan garam dapur ataupun garam gosok. Untuk takarannya di sini saya secukupnya saja teman-teman, tidak terlalu banyak-banyak juga tidak terlalu dikit, secukupnya, kurang lebih 3 sendok saja, 3 sendok makan. Untuk takaran setengah ember ataupun setengah loyang agak besar ini, setengah loyang tanggung ini lur. Setelah itu kita aduk kayak gini biar terlarut, biar tercampur dari beberapa bahan yang saya campur tadi. Kayak ini teman-teman, hasilnya lumer terus seperti bubur, sedikit agak ada airnya dan berbeda dari comburan-comburan lainnya, yaitu di sini plus ada ramuan ataupun obat alami lur. Sebagai pencegah juga bisa, sebagai obat juga bisa teman-teman, agar sapi itu terhindar dari penyakit gudik ataupun penyakit kulit, bisa mencegahnya dengan daun galing ini teman-teman. Kayak ini teman-teman, kita aduk agar tercampur menjadi satu, agar merata lur. Yang ini lur, kita lihat dari dekat teman-teman, ini sudah
hampir jadi. Nah, ini dan agak lembek dan tentunya lebih padat. Selain padat, bergizi, menyehatkan, terutama sebagai pencegah dan obat alami lur, untuk sapi, kambing yang terkena penyakit kulit ataupun khususnya gudeg. Oke teman-teman, ini sudah sampai di depan kandang sapi saya. Dari comboran yang saya buat tadi dan plus obat pencegah maupun obat untuk penyakit kulit ataupun nama lainnya adalah gudeg lur. Selain daun galing tadi sebagai obat ataupun pencegah, juga bisa untuk sebagai menghilangkan kutu lur, ataupun bisa untuk dijadikan pencegah ataupun sebagai obat pembasmi kutu alami. Nah, tentunya untuk orang zaman dahulu itu memanfaatkan, khususnya untuk ternaknya yang mengalami selain dari gudeg, yaitu terkena dari kutu, tumor, itu membersihkannya itu ataupun mengobatinya itu menggunakan daun galing ini dengan cara dicuci kemudian digosok-gosokkan pada bulunya agar kutunya itu rontok ataupun mati, menghilang. Ini sangat bagus sekali, selain dari untuk sebagai pencegah juga manfaatnya itu sebagai obat gudikan dan tentunya juga sebagai obat tumor ataupun kutu. Kayak ini teman-teman. Di sini saya akan takar untuk sapi saya, karena sapi saya di sini ada 2 teman-teman. Jadinya kita takar untuk sapinya, takarannya. Dan tentunya untuk resep-resepnya ataupun bahan-bahannya sangat terjangkau sekali. Kita tidak harus mengeluarkan uang terlalu banyak, hanya membutuhkan yaitu berupa. Oke teman-teman, kita langsung berikan ke sapinya. Ini sapinya ini sudah menunggu dari comboran dan plus obat untuk pencegah ataupun untuk obat kulit ataupun gudeg lur. Kita berikan saja ke sapinya langsung, dan makannya sangat lahap dan rakus teman-teman. Nah ini teman-teman, makannya sangat lahap dan rakus. Dan tentunya selain sebagai daunnya jadi sebagai obat ataupun pencegah, untuk bahan-bahan yang lainnya itu juga sebagai gizinya teman-teman, sebagai penggemuk ataupun sebagai tambahan lur, biar sapi itu ya setelah mengalami ataupun terkena gudeg itu tadi, itu kalau gudegnya itu terlalu parah ataupun sudah susah untuk diobati, kebanyakan sapi itu akan kurus dan tentunya nafsu makannya akan turun. Agar nafsu makannya itu stabil lagi ataupun meningkatkan lagi, kita harus berinisiatif membuatkan comboran plus obat ataupun pencegahnya, yaitu dengan daun galing lur, ataupun dengan bahan-bahan yang bisa meningkatkan nafsu makan, yaitu contohnya bisa kita menggunakan konsentrat ataupun seperti saya yaitu beras jagung, kemudian ganggel jagung yang sudah dihaluskan ataupun digiling, dedak padi atau dedak bekatul, tetes tebu untuk penyedap rasanya berupa garam. Itu teman-teman.
Untuk beras jagungnya direbus terlebih dahulu agar makannya sapi itu lebih lahap, lebih rakus. Kayak ini teman-teman. Ini teman-teman, untuk sapi yang di sebelah saya ini sudah hampir habis dan tentunya sangat lahap. Untuk resep-resepnya, kalau teman-teman pengen membuat sendiri ataupun mencoba sendiri, untuk bahan-bahannya sangat terjangkau sekali dan tentunya murah, yaitu berupa bidak padinya cuma 1 kilo. Kemudian untuk daun galingnya itu 1 ikat kecil kayak yang tadi juga bisa. Kemudian tetes tebunya 2 tutup saja ataupun 2 sendok. Terus sama airnya ataupun mineralnya itu teman-teman bisa menggunakan air mineral ataupun air yang lainnya, tapi di sini saya menggunakan bekas rebusan jagung yang tadi. Untuk penyedapnya berupa garam dapur teman-teman. Kayak ini sangat lahap dan rakus. Untuk caranya, nah, kalau pengen yang lebih simpel, lebih mudah, yaitu kita hanya membutuhkan daun galingnya dengan cara kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, kita tumbuk ataupun kita blender lur. Setelah kita blender, kita bisa oleskan pada luka luar ataupun luka pada bagian badan sapi yang terkena bidik tadi ataupun penyakit kulit teman-teman. Dengan cara kita oleskan pada tempat-tempat tertentu itu sampai merata. Untuk pemberiannya, kalau pengolesannya menggunakan daun galing tadi setiap hari teman-teman untuk pengolesannya agar cepat sembuh dari luka luar. Untuk dari dalamnya teman-teman bisa 1 hari 1 kali ataupun 1 minggu 3 kali untuk dicampur dengan pakanannya, ataupun bisa memberikan tanpa ditambah dengan comboran juga nggak masalah. Dengan cara kita cari daun galingnya, kita cuci bersih, kita campur dengan pakan hijauan yang lain ataupun pakan kering. Contohnya pakan hijauan seperti rumput odot, rumput gajah maupun jerami basah. Untuk pakan kering berupa jerami kering yang sudah difermentasi ataupun jerami kering yang sudah kita jemur terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.